Ya, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran komputer akuntansi Mayop bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kemarin, di mana kita sudah membuat kartu file ya untuk perusahaan jasa atau salon coba terus yang sedang kita kerjakan ini. Nah, apabila sudah di entry semuanya, maka akan muncul ada 3 pelanggan atau customer dan ada 3 supplier atau pemasok ya. Di sini kita sudah tahu mungkin ada urutannya yang tidak sama karena dia membaca urutan berdasarkan huruf depan ya. Jadi tidak ada masalah misalnya P002 di atas atau P001 di bawah ya. Saldonya masih 0, belum ada. Supplier juga sama, saldonya masih 0, belum ada ya. Jadi urutannya ini nanti tolong diperhatikan baik-baik karena apabila kita melihat soal di sini ada urutan P01, P02 ya. Sedangkan di sini kan P002 dulu. Jadi jangan sampai salah input. Misalnya di sini P002 tetapi yang diinputkan data P001. Jangan sampai ya. Nanti kan pasti akan terjadi kesalahan kalau seperti itu. Jadi harus sesuai dengan kodenya, diperhatikan baik-baik. P002 berarti harus dikerjakan juga yang saldo untuk P002. Nah, sekarang kita akan mencoba mengentry karena kita sudah pernah mengerjakan untuk saldo-saldonya. Caranya mudah sekali, kita klik di bagian setup, kemudian balance ya. Kalau yang bagian atas kita sudah kerjakan yaitu neraca saldo awal. Sekarang kita mengisi saldo untuk piutang maupun untuk hutang ya. Kita klik yang pertama adalah customer balance atau piutang. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Ini bisa dipilih, misalnya kita mau mengurutkan sesuai dengan urutan daftar ini, berarti kita pilih yang nomor 1 dulu, P001 ya, jangan salah, harus benar. Nah, di sini akan muncul total salesnya kosong dan out of balance-nya dalam kurung artinya masih negatif 2 juta ya. Nanti kalau misalnya sudah betul, maka di sini out of balance-nya akan 0 ya, tidak 2 juta, minus 2 juta lagi. Nah, kalau sudah kita klik add sale maka akan muncul TN Anwar Sumardin P001 ya. Ini pelanggan berarti yang sudah selalu menggunakan jasanya. Nanti beda dengan yang hanya sekali atau 2 kali saja. Tidak diperlukan kartu mungkin ya kalau sekali 2 kali, tapi kalau memang dia sudah pelanggan dan akan terus di sana, maka diberikan keterangan seperti ini. Tanggal 23 November ya. Jadi dia sudah melaksanakan jasanya di 23 November tapi belum dibayar, jadi muncul piutang sebesar 700. Nah, kita klik di sini, ketika muncul seperti ini kita klik tombol tab ya, seperti ini, maka akan muncul keterangan balance-nya 0, invoice-nya, tanggalnya ini kan belum betul ya. Ini tanggal pada saat kita mengerjakan sekarang, tanggal 13 Agustus ya. Jadi ini harus dirubah, jangan sampai dibiarkan. Karena apa? Transaksi tahun 2018, tapi kita entry transaksi tahun 2020, maka tidak akan masuk, sehingga nanti akan menimbulkan kesalahan ya. Oke, langsung saja. Di situ ada keterangan nomor bukti ya. Nomor bukti ini biasanya kita tulis di invoice ya. Invoice ini adalah notanya ya, baik itu faktur ataupun nota kontan dan seterusnya, itu kita entry di sini ya. Di situ nomor buktinya adalah PJ213. Kita ketik di situ PJ213. Tanggalnya 23 November 2018. Customer PO kosongkan saja karena tidak ada purchase order ya. Kalau misalnya purchase order berarti ada pembelian yang diorder atau dipesan duluan, itu akan ada nomornya di sini ya. Tapi kita belum, masih perusahaan jasa. Nanti kalau sudah perusahaan dagang baru ada. Memo ini adalah keterangan ya. Misalnya di sini TN Anwar Sumardin, apa yang dilakukan di salon ini, apakah mungkin potong rambut atau mungkin
cuci rambut saja atau mungkin perawatan dan seterusnya, itu yang akan kita ketik di sini. Misalnya kalau gitu tidak, karena tidak ada soal ya, jadi kita ketik saja jasa salon misalnya seperti itu. Ini hanya keterangan saja, informasi piutangnya itu atas jasa apa ya. Kemudian di sini ada total including tax code PPN ya. Kalau misalnya dia ada PPN, tapi di sini kan tidak ada keterangan PPN. Jadi harus ditulis di sini 700.000 ya. Nah, otomatis PPN muncul 63.636,36. Nah, karena di sini tidak ada keterangan bahwa dikenakan PPN, maka ini akan menjadi pajak yang harus dibayarkan. Sehingga totalnya nanti akan 763.636,36 karena dikenakan PPN ya. Tapi kalau memang salon coba terus ini ternyata belum mendaftar di kantor pajak sehingga dia tidak pernah membayar PPN, ya berarti ini dikosongkan, dijadikan non reportable, sehingga totalnya ya 700.000 ini. Nah, beda kalau memang dia sudah memiliki NPWP, terdaftar dan seterusnya, ini harus tercatat PPN-nya. Jadi seperti tadi, apakah harga 700 ini sudah termasuk PPN ya. Jadi harganya mungkin sekitar 600 berapa gitu ya. Kemudian PPN-nya berapa sehingga totalnya 700, maka ditulis di sini. Ya, tapi karena ini tidak ada, kalau kita ketikkan PPN di sini maka akan muncul total seperti ini. Ya, sehingga ini 700.000, PPN-nya sekian. Ya, maaf tadi saya salah. Ini total including tax, jadi 700.000, PPN-nya sekian. Sehingga yang dibayarkan adalah 600.000 sekian, ditambah pajak totalnya adalah 700.000 ya, seperti itu. Ini kalau termasuk PPN, karena di sini tidak ada keterangan PPN ya, berarti tidak perlu kita kasih seperti ini saja ya, karena di sini tidak ada keterangan sudah termasuk PPN atau tidak. Yang penting kalian sudah tahu caranya. Kalau sudah selesai semuanya ini, kita klik record. Nah, ini akan muncul seperti please note if you are reporting income or a cash basis to receive the sale will not be included in small business entity report or installment value upon your bus. Nah, ini sebenarnya adalah informasi tentang penerimaan kas ya, kalau ada penjualan. Nah, sebenarnya ini kan dianggap sebagai penjualan jasa ya. Tidak ada masalah, kita klik OK saja, maka akan masuk di sini. Sehingga total sales 700, sisa saldo yang harus dimasukkan adalah 1.300.000 ya. Kemudian kita close, kita add sale ya, kita add sale untuk transaksi yang berikutnya ya. Misalnya di sini kan masih TN Anwar Sumardin ya, sedangkan di sini ada dua, yang satunya P00 Nyonya Jagat Mutiara ya, jadi Nyonya Jagat Mutiara sekarang kita pilih, klik use customer. Nah, kemudian di sini muncul invoice-nya adalah SJ 345, kita ketik SJ 345 ya, kemudian PO kosongkan, di sini ada jasa salon juga, kita ketikkan di sini 1.300.000 ya, sehingga di sini kita pilih non reportable. Nah, seperti ini, kemudian kita record. Congratulations, artinya apa yang sudah kita masukkan baik yang pertama maupun kedua itu sudah sesuai dengan saldo pada neraca saldo awal. Ini kita klik OK aja, sehingga di sini out of balance-nya adalah 0. Kemudian kita close saja. Nah, sama juga dengan yang pemasok, kita juga akan mengendrinya seperti ini, klik balance, kemudian klik supplier ya. Kalau pelanggan tadi kan customer, sekarang supplier. Nah, ini caranya sama, kita ambil dari yang nomor 1 dulu, misalnya totalnya 26 juta sesuai dengan saldo hutang kita ya di neraca saldo awal. Kalau kita lihat balance ya, di sini akan ada
saldo utang usaha 26 juta ya. Nah, padahal di sini tertulis ada 7 juta, bukan 26 juta. Itu ternyata adalah berdasar dari mana? Dari utang lancar. Ya, karena kita yang kita entry di sini ini terkait dengan utang usaha, ya. Jadi utang lancar tidak termasuk ditulis dalam kartu file, ya. Sehingga ada 26 juta karena dia terlink dengan utang usaha saja, tidak termasuk utang lancar. Nah, sekarang kita masukkan caranya add purchase. Kemudian di sini kita klik tab. PO-nya ini biarkan saja. Ini kalau supplier beda ya. Kalau PO ini kalau misalnya ada nomor pemesanan, kalau tidak ada nomor pemesanan ya biarkan kosong. Kita edit tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 28 Desember ya, 2018 ya. Supplier invoice-nya ini baru kita isi di sini TK001 TK001. Di sini ada, misalnya di situ ada hutangnya apa, misalnya beli barang atau beli bahan kosmetik misalnya, atau beli sampo, beli bahan salon gitu ya. Ini karena keterangan ya. Jadi kita ketik beli bahan salon, kemudian kita masukkan data 7 juta. Sekali lagi ini karena dia tidak termasuk PPN, kita pilih unreportable, kemudian kita klik record ya, dan klik OK. Berikutnya juga sama, add purchase. Untuk yang kedua ada toko berlian ya, kita pilih toko berlian. Ini PO nya biarkan, tanggalnya tanggal berapa itu, 30 November 16. Supplier invoice nya PI 098 seperti itu. Pilih bahan salon juga, misalnya totalnya berapa itu, 11 juta. PPN nya kita ganti, kemudian kita record ya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah ini toko sari rambut. Kita pilih toko sari rambut, itu tanggal apa ini, 14 ya, 14 11 2018 ya. Kemudian di sini supplier invoice nya PO 987 kita juga beli bahan salon. Kemudian kita klik di sini ada 8 juta. Kemudian BPN-nya ganti non teks, klik record, kemudian congratulations, berarti totalnya sudah benar. Nah, ini kita sudah kerjakan ya, tetapi kita harus cek lagi. Misalnya seperti ini, kita cek lagi supaya kita perlihatkan data yang lengkap untuk supplier. Ini ada toko berlian, sudah 0 auto balance-nya. Kita cek lagi 30 November, sudah betul ya, toko berlian 30 November. Oke. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa edit ya di sini. Nah, ini dia ada date 28 Desember, padahal harusnya kan 28 November. Nah, kita klik di sini, kita ubah 28 November, kemudian kita OK, muncul lagi congratulations, sudah OK. Yang berikutnya yang terakhir 14 November sudah betul ya. Oke, sekarang yang balance untuk customer ini misalnya 23 November untuk Zakat Mutiara. Nah, ini 23 November, harusnya 20 November. Nah, ini kita lupa. Nah, tadi lupa ya, bisa saja. Nah,
setelah kita klik tombol OK, maka akan muncul seperti ini. Kemudian juga kita klik OK, maka akan selesai ya. Terus sudah selesai. Sekarang kita akan cek jurnalnya ya. Kita bisa klik di sini ada report, kemudian di sini juga ada report ya. Ini untuk melihat jurnalnya ya. Sementara itu kita bisa klik jurnal seperti ini, kemudian kita pilih ya. Ini kalau misalnya seperti ini di atas, kita geser ke bawah dan cari general journal, kemudian klik customize ya. Di sini kalau tanggalnya belum betul harus dibetulkan dulu, betulkan yang bagian akhir dulu baru kemudian bagian awalnya, sehingga akan muncul 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 ya. Nah, di sini ada pilihan sumbernya, jurnal yang akan kita tampilkan. Ada general, jurnal umum, ada sales, jurnal penjualan, purchase, pembelian, disbursement itu pengeluaran kas, receipt itu penerimaan kas, inventory untuk persediaan ya. Nah, sedangkan tadi kita input adalah penjualan yang belum dibayar atau piutang, kemudian juga pembelian yang belum dibayar atau hutang. Nah, jadi itu di sini ya yang kita kerjakan. Namun biasanya untuk purchase ini atau sales ini adalah transaksi untuk penjualan barang, sedangkan purchase untuk transaksi pembelian barang ya. Nah, kalau penjualan jasa juga bisa, sales untuk penjualan jasa, purchase juga sama ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lihat untuk piutang dulu. Kita klik dulu di sini karena general umum itu nanti kita pakai untuk jurnal yang lainnya, tapi belum kita buat. Kita baru saldonya, kita klik di sales ya. Setelah pastikan ini sales, baru kemudian kita display, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi akan ada piutang usaha 1.300.000, ini juga piutang usaha 1.300.000 ya. Artinya ini sebenarnya terlink dengan akun piutang usaha. Untuk debitnya adalah sales ya, atau penjualan jasa. Nah, seperti ini. Jika ini sama, sehingga posisi debit kredit sudah benar seperti itu. Nah, untuk mengecek jurnal pembelian kita klik saja di sini, kemudian kita pilih customize ya, kita pilih disbursement purchase, kemudian kita pilih display, maka akan berubah juga sama utang usaha. Nah, jadi kenapa ini kok kredit duluan? Seharusnya kan debit duluan ya, karena dia mencatatnya itu berdasarkan urutan akunnya ya. Karena ini kan pembeliannya di debit, kreditnya utang pembeliannya di debit ya kan, pembelian, kemudian kreditnya utang usaha ya. Jadi pembelian sama utang usaha itu kan akunnya duluan utang usaha, sehingga dicatat di kredit duluan. Jadi tidak masalah. Yang penting di sini sudah benar totalnya utang usaha 26 juta. Kemudian kita klik close. Kita klik close lagi. Itu hanya untuk cek saja. Atau juga bisa kita klik di bagian account. Di sini ada transaksi jurnal. Kita bisa pilih di sini. Misalnya di sini tanggal anggap aja 1 Januari 2018 ya. Karena awalnya kita ketikkan 2018. Kemudian di sini endingnya boleh sampai dengan 31 Desember 2018 ya. Kemudian kita klik enter. Nah, kenapa kok tidak muncul? Karena ini di general. Disbursement juga tidak muncul, receipt juga tidak muncul, tapi kalau di sales maka akan muncul seperti ini ya. Jurnalnya sama seperti yang kita lihat tadi. Purchase juga sama, sudah terentry, tanggalnya sudah betul atau tidak kita bisa cek di sini, kita perbaiki ya, dan klik OK. Nah, itu juga. Nah, cara yang lain juga pada saat kita entry, misalnya seperti ini, kita kan tadi entry misalnya Anwar Sumarden ya. Nah, seperti ini kita mau ketik, mau lihat jurnalnya, kita tekan Ctrl R ya, kontrolnya ditekan tahan ya, kemudian kita tekan juga tombol R, maka akan muncul seperti ini ya. Kalau misalnya pada saat entry ingin langsung melihat jurnalnya, klik OK, kemudian baru record di sini nanti
tulis lagi. Nah mungkin itu dulu sampai dengan membuat entry saldo awal utang dan piutang ya di perusahaan jasa. Nanti selanjutnya kita akan memasukkan untuk persediaan, setelah itu baru tugasnya dikumpulkan. Terima kasih, selamat pagi, selamat berbelajar, beraktivitas, semoga sehat selalu. Bye bye.